Hai, terima kasih udah klik video ini, Jangan lupa ya tekan tombol like, subscribe, and comment. serta nyalain loncengnya ya. Enjoy! Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendahuluan akuntansi manajemen. Yang mana kami akan membahas sejarah perkembangan akuntansi manajemen di dunia, pengertian akuntansi manajemen, karakteristik akuntansi manajemen, tujuan akuntansi manajemen, dan peran akuntansi manajemen. Yang pertama ada sejarah singkat akuntansi manajemen. Pada akhir abad 19 sampai 20, akuntansi manajemen dikembangkan di USA. Orientasi pada biaya produk pada tahun 1925 dikembangkan di Amerika dengan fokus akuntansi sebagai informasi. Tahun 1950 sampai 1960-an, informasi akuntansi ini hanya untuk pihak eksternal, tidak untuk pihak internal perusahaan. Tahun 1980 sampai 1990, pengembangan praktik-praktik informasi akuntansi manajemen yang inovatif dan relevan. Untuk saat ini, perubahan sistem yang lebih modern dipengaruhi kemajuan teknologi, implementasi just-in-time manufacturing, meningkatnya tuntutan mutu, meningkatnya diversifikasi, dan adanya komputer integrated manufacturing. Akuntansi manajemen menurut para ahli. Pertama, menurut Haryadi, akuntansi manajemen merupakan identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, pencatatan, interpretasi, dan pelaporan kejadian-kejadian ekonomi suatu badan usaha yang dimaksudkan agar manajemen dapat menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, menurut Rudianto, akuntansi manajemen merupakan sistem alat, yakni jenis yang informasi yang dihasilkan ditujukan kepada pihak-pihak internal organisasi, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan sebagainya, guna pengambilan keputusan internal. Adapun pengertian manajemen akuntansi secara umum, yaitu suatu sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Yang ketiga adalah persamaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Yang pertama, akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan ini memiliki prinsip akuntansi yang sama. Contohnya, akuntansi keuangan menganut prinsip perbandingan antara pendapatan dengan biaya, sehingga dapat menghitung laba dalam periode tertentu. Sedangkan untuk akuntansi manajemen menganut prinsip yang sama, hanya saja juga dapat mengukur kinerja manajer. Dan yang kedua adalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen menggunakan informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Adalah perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Yang pertama, pemakai informasi. Kalau akuntansi manajemen adalah pihak internal dari sebuah perusahaan, yaitu manajer. Tapi untuk akuntansi keuangan itu biasanya pihak eksternal perusahaan, diantaranya kreditur, pemerintah, investor, serikat pekerja, dan lain-lain. Yang kedua perbedaannya yaitu dasar penyajian informasi. Akuntansi manajemen dasarnya itu tidak terikat oleh prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, sedangkan akuntansi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Yang ketiga perbedaannya adalah fokus informasi. Akuntansi keuangan menggambarkan tentang posisi dan kemampuan keuangan sebuah perusahaan secara keseluruhan sebagai kesatuan unit usaha. Sedangkan akuntansi manajemen memberikan informasi keuangan di bagian-bagian di dalam perusahaan. Yang keempat perbedaannya adalah orientasi informasi. Informasi akuntansi keuangan hanya mencakup data masa lalu, sedangkan akuntansi manajemen memberikan informasi yang mencakup data masa lalu dan data yang masa yang akan datang. Perbedaan selanjutnya adalah tipe informasi. Akuntansi keuangan terutama merupakan informasi yang dinyatakan secara dalam satuan uang atau moneter, sedangkan informasi akuntansi manajemen mencakup informasi moneter dan non-moneter. Perbedaan selanjutnya yaitu ketetapan informasi. Informasi yang disajikan akuntansi keuangan lebih tepat dibanding dengan informasi akuntansi manajemen. Alasannya adalah karena periode penyusunan informasi akuntansi keuangan relatif lebih panjang dibandingkan dengan periode penyusunan informasi akuntansi manajemen yang lebih menekankan kepada ketepatan waktu, bukan ketepatan data. Bahkan, agar informasi tidak terlambat, akuntansi manajemen menggunakan data taksir.
Yang selanjutnya adalah tujuan akuntansi manajemen. Tujuan akuntansi manajemen ini ada 3. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Yang kedua adalah menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ya, selanjutnya adalah karakteristik akuntansi manajemen. Yang pertama, akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe akuntansi. Yang kedua, akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe informasi. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, pengendalian. Dan yang kelima, pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah peran akuntansi manajemen. Di bagian A, akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi, yang mana ini kebagi ke dalam 3 bagian. Pertama, sebagai pencatat skor atau scorekeeping. Maksudnya adalah akuntansi manajemen berperan dalam memberikan informasi keuangan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya kepada berbagai aktivitas yang direncanakan. Akuntansi manajemen berperan sebagai spesialis informasi yang menggunakan pendekatan biaya manfaat atau cost benefit dalam penggunaan sistem informasi yang menghasilkan informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan. Syarat menjadi pencatat skor yaitu ketelitian, relevan, dan andal. Yang kedua, penarik perhatian manajemen atau attention directing. Sebagai penarik perhatian manajemen, akuntansi menyajikan informasi penyimpangan pelaksanaan rencana yang memerlukan perhatian manajemen agar manajemen dapat merumuskan tindakan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan. Jadi intinya, manajemen tertarik karena adanya kesalahan-kesalahan atau penyimpangan dari sebuah keputusan yang telah diambil. Yang selanjutnya yaitu penyedia informasi untuk pemecahan masalah atau problem solving. Jika manajemen telah mengandalkan informasi yang dihasilkan oleh akuntan manajemen, maka mereka akan selalu mengundangnya dalam setiap pengambilan keputusan pemecahan masalah yang akan mereka lakukan. Poin B, akuntansi manajemen sebagai satu tipe informasi. Maksudnya adalah akuntansi keuangan terutama digunakan untuk mengolah informasi keuangan masa lalu untuk menggambarkan pertanggungjawaban dana yang dipercaya oleh pihak lain kepada manajemen suatu perusahaan. Di lain pihak, akuntansi manajemen di samping menghasilkan informasi keuangan masa lalu, juga menjadikan informasi keuangan masa yang akan datang sebagai salah satu dasar bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Informasi keuangan masa lalu dihasilkan oleh akuntansi manajemen untuk memenuhi keperluan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak intern maupun ekstern perusahaan serta untuk pengendalian aktivitas perusahaan. Adapun ruang lingkup informasi. Ruang lingkup informasi di sini, akuntansi keuangan mengolah data, menyajikan informasi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh pemakai luar membuat keputusan tentang kerjasama dan pihak intern perusahaan. Sekian penjelasan kami terkait materi pendahuluan akuntansi manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.